Shalom saudara-saudara, saudari semua. Dengan gembira hari ini kita membaca kitab Keluaran pasal 12. Yang menyampaikan hari ini adalah Pastor Joshua. Pada hari ini Allah meluncurkan kita masuk dari permulaan yang baru. Permulaan yang baru, peluncuran Allah pada hari ini. Dan ayat ini cukup panjang. Di hari ini ada 51 ayat dan terusan dari pasal 11. Pasal 11 pada satu tula lagi kamu akan dibiarkan pergi dari Mesir. Di situ Allah terus di situ lewat Musa mengingatkan, memperingati Firaun, tapi Firaun tidak mau mendengar. Dan umat Israel melihat di tulah ke-10 dan yang terjadi dibagi orang Mesir, dan orang Mesir mengusir mereka untuk pergi. Dan Musa sangat marah sebab sebagaimanapun Musa memberitahukannya, dia tidak mau mendengar. Akhirnya tulah itu pun datang dan ia meninggalkan Firaun. Dan hari ini kita lihat di pasal 12. Pasal 12 tidak langsung orang Israel keluar dari Mesir. Tidak langsung orang Mesir mengalami tulah ke-10 dalam dua perkara ini sebelumnya. Dalam perkara ini sebelumnya, terlebih dahulu menerangkan tentang Paskah, makan roti yang tidak beragi. Roti tak beragi dan hari Paskah itu sangat penting. Artinya apa? Mengapa tidak 10 tulah langsung orang Mesir keluar dari Mesir, dan mengapa harus menerangkan perayaan Paskah dan makan roti tidak beragi? Bagi mereka hari Paskah itu adalah sangat-sangat penting, seperti permulaan yang baru. Permulaan baru bukan hanya setelah dari Mesir masuk ke pengembaraan, kemudian masuk ke tanah Kanaan. Itu bukan termasuk yang baru, tetapi di sini bulan 1 mereka tanggal bulan pertama tanggal 10 ini mereka sudah dimulai, yaitu dalam mereka harus berangkat. Maka dimulai dengan iman terlebih dahulu. Kalau mereka tidak percaya, kalau mereka tanpa iman, mereka tidak akan masuk dalam keluar dari sini. Demikian juga bagi saudara-saudara semua yang di online, haruslah dengan iman. Pada hari ini Allah akan membawamu untuk masuk dalam permulaan baru. Mungkin situasimu masih sama, tetapi kamu masuk permulaan baru, kamu akan melihat pekerjaan Allah dan bimbingan Allah. Kamu akan masuk dalam permulaan yang baru sebagai pasukan Tuhan dan umat Allah. Amin. Kita lihat ayat 1 sampai dengan 28 terlebih dahulu. Itu poin pertama. Ayat 1 sampai 14 menerangkan tentang Paskah. Kemudian 15 sampai 28 menerangkan bagaimana 7 hari membuat
melakukannya makan roti tak beragi. Kemudian mereka merayakan Paskah dan makan roti tidak beragi, dan mereka terlebih dahulu makan roti tak beragi, kemudian baru merayakan Paskah. Dalam 28 ayat di sini terlebih dahulu menerangkan tentang Paskah. Dan juga pengaturan dalam ayat sangat spesial terlebih dahulu menerangkan tentang Paskah, makna dari Paskah, apa itu, kemudian 7 hari puasa. Kita masuk, kita tidak terlalu banyak, tidak satu persatu kita baca ayatnya. Di ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagi tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini ambillah masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Di sini Musa Firaun tetap tidak melepaskan mereka. Di sini dan menyatakan akan datangnya tulah 10, tetapi sebelum tulah itu datang pada bulan 1 tanggal 10, Musa berkata kepada umat Israel untuk menjadikan bulan itu menjadi bulan permulaan atau bulan pertama, yaitu permulaan bulan, awal bulan. Bagi tiap-tiap tahun. Bulan ini, bulan pertama, bulan ke-1, maka itu dikatakan menjadi bulan pertama bagi tiap-tiap tahun. Di sini awal bulan, bulan pertama untuk menjadi tiap-tiap tahun, artinya permulaan dari tiap tahun. Kita lihat, manusia makan sangat penting, waktu sangat penting, dan tempat juga sangat penting bagi orang Israel. Semuanya itu berubah. Mereka di Mesir sudah penuh dalam masa 400 tahun. Kita lihat di ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Mereka harus penuh 430 tahun. Dan Allah berfirman kepada mereka, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, yaitu permulaan tahun, permulaan waktu. Di saat itu untuk setiap rumah tangga, keluarga harus mengambil seekor anak domba dan tidak boleh mereka di situ harus memakan malam itu juga, dan tidak boleh ditinggal untuk besoknya, yaitu di waktu senja. Di waktu senja mereka harus mengelola anak domba ini. Dan darah anak domba ini haruslah mereka oleskan di tiang pintu pada ambang atas rumah-rumah. Pada malam itu adalah hari
untuk pembunuhan terhadap anak domba. Mereka kemudian mengambil darahnya untuk dioleskan di ambang pintu rumah mereka. Kemudian mereka harus makannya malam itu juga. Dan setelah disembelih anak domba ini dengan makannya dengan cara dipanggang, mereka harus segera makan di ayat 12. Pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Kamu harus merayakan Paskah dengan demikian untuk mengambil seekor anak domba, dan darahnya haruslah dioles di ambang pintu, di pintu-pintu, dan makan anak domba ini. Sebab malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, kemudian membunuh semua yang dari yang sulung, dan juga menjatuhkan hukuman bagi semua Allah di Mesir. Allah merusak Allah Mesir, yaitu Allah yang terbesar pada malam itu juga, ya, dan Allah Mesir yang terbesar yaitu dewa matahari. 10 membunuh dari, yaitu membunuh dari yang sulung, termasuk putra dari anak Fir'aun yang mengganti kedudukan Fir'aun pun ikut juga dibunuh. Allah matahari atau dewa matahari juga tidak bisa melindungi mereka. Dan Allah berfirman, pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, baik itu lembah atau datar, semuanya itu di mana orang Israel adalah milikku, dan aku akan menjalani di setiap penjuru dari tanah Mesir. Tetapi pada saat aku melihat ada darah yang di ambang pintu, aku akan melewati dari darah tanda dari rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan lewatkan daripada kamu, dan tidak akan tulah kemusnahan di tengah kamu. Dan Allah di situ berfirman, jadilah ini peringatan merayakan hari ini sampai turun temurun. Hari ini pertama bulan ini di sini adalah this day, menjadi hari ini menjadi hari peringatan bagimu. Bulan ini akan menjadi permulaan bagi segala bulan bagimu, dan hari ini jadilah peringatan bagimu. Mengapa di situ harus merayakan dalam satu bulan? Pada hari ini aku akan melakukan hal ini, dan hari ini kamu dengan iman untuk masuk pada hari ini. Sebab di hari ini kamu dengan iman makan roti tak beragi dan merayakan Paskah. Mengapa demikian? Setelah melewati 9 tulah, orang Israel masih tetap di tanah Mesir, belum keluar dari Mesir. Sesungguhnya setelah tulah 9, apakah mereka bisa keluar dari Mesir? Berkali-kali mereka gagal, dan tujuan pun tidak tercapai. Sebagaimanapun Fir'aun tidak melepaskan mereka pergi. Setelah melewati 9 bulan, mereka masih tetap di Mesir.
Mereka di tanah Mesir telah diperbudak 400 tahun. Dan sampai sekarang, dalam situasi demikian mereka masih tetap berada di Mesir. Musa berkata kepada mereka untuk keluar dari Mesir, sampai sekarang mereka belum keluar. Dan apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka masih tetap punya iman? Pada saat Fir'aun keluar, Musa menghadap Fir'aun, kemudian Musa menghadap orang Israel, Fir'aun tidak melepaskan mereka. Dan bagaimana respon dari mereka? Tentu respon mereka, Musa, kamu harus percaya. Mengapa demikian? Apakah benar Tuhan lewat kamu untuk berfirman? Mengapa hari ini masih belum keluar? Semua iman mereka pun goyah. Mereka hilang kesabaran. Apakah sungguh benar? Setidaknya apakah itu benar? Apakah Allah akan bekerja demikian? Kita pun percaya ada Allah bagi Israel. Telah lewat terjadi 9 tulah. Allah demikian melindungi kita. Tetapi apakah kuasa sungguh membuat Fir'aun melepaskan kita untuk pergi? Sekarang orang Israel sangat marah, mereka juga keras hati. Dan bagi orang Israel, apa yang mereka lakukan? Mereka percaya apa yang Musa katakan. Sungguh Allah telah berfirman kepada sungguh mereka percaya. Allah berkata kepada Musa, sungguh pada satu tulah lagi mereka akan keluar dari Mesir. Tetapi apakah itu sungguh akan terjadi? Pada malam hari ini, waktu senja, mereka harus mempersiapkan anak domba. Setelah sampai sampai hari ke-14 di senja hari, mereka harus memakan anak domba itu. Dan Allah telah berfirman untuk membunuh dari yang sulung di tanah Mesir. Yang harus mereka lakukan yaitu hanya makan daging domba, anak domba itu. Apakah bagi orang Israel untuk melakukan demikian juga harus punya iman? Mereka harus percaya. Mereka menanti cukup lama dan mereka lakukan kali ini. Paling satu tulah lagi, aku percaya sekali lagi bagimu. Setidaknya harus demikian. Tapi lebih lagi kita harus percaya. Dan setelah darah anak domba itu dioleskan di tiang pintu dan ambang atas rumah mereka, kemudian mereka tidak boleh keluar rumah. Itu pun harus mereka lakukan. Mereka harus dengan iman untuk melakukan. Dan mengapa saat merayakan Paskah? Dan mengapa kita waktu merayakan Paskah harus makan roti tak beragi? Kamu lihat di ayat ke-8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tak beragi beserta sayur pahit. Ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang makan sesuatu yang beragi pada hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Hari pertama dan sampai ke-7
setiap orang apapun tidak boleh mereka kerjakan. Mereka hanya boleh menyiapkan apa saja pekerjaan tidak boleh dilakukan, hanya saja perlu hanya apa yang perlu dimakan orang itu saja yang boleh mereka sediakan. Mereka mempersiapkan hari Paskah, dan pada hari Paskah 7 hari ini mereka harus membuang segala ragi yang ada di rumah mereka. Kemudian 7 hari harus makan roti tak beragi. Ayat 17, jika kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir, maka haruslah kamu merayakan ini dari turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Kemudian berfirman lagi, pada bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makan roti yang tidak beragi sampai pada hari ke-21 bulan itu pada waktu petang. Di rumahmu tidak boleh ada ragi di rumahmu, sebab bagi setiap orang yang suatu apapun yang beragi mereka tidak boleh makan. Kalau ya ada ragi di rumah mereka, mereka pun harus dilenyapkan. Mengapa Paskah harus disertai dengan roti tak beragi? Ayat kedua dikatakan bulan ini, ayat 14 dikatakan hari ini. Ini seperti cara pengatur tradisi menggunakan bulan ini dan hari ini, termasuk segala yang terjadi di dalamnya. Semua di dalam ini sangat penting dan menjelaskan mengapa pada bulan ini dan hari itu. Mengapa sangat penting bulan ini, hari ini, yaitu hari raya Paskah dan makan roti tak beragi, darah anak domba. Darah anak domba harus dioles di tiang-tiang pintu, dan orang harus makan roti tak beragi. Dari 15 sampai 20 terus berulang kali disebutkan. Kemudian dikatakan, aku akan membawamu keluar dari Mesir sebagai pasukan yang keluar dari Mesir. Menurut keluarga rumah tanggamu, sebagai pasukan yang keluar dari Mesir. Mengapa pasukannya mereka juga menjadi pasukan Tuhan? Sebab Tuhan yang membimbing mereka. Dia adalah menjadikan pasukan Tuhan semesta alam. Adakah kamu berpikir bahwa kita pun adalah pasukan Tuhan semesta alam? Menurut jumlah kita, membimbing kita, menuntun kita keluar dari Mesir. Dia adalah panglima kita, kita adalah pasukannya, dan kita mengikuti dia. Bagaimana kita mengikuti dia? Maka bagaimana dia menuntun kita, kita mengikutinya sehingga kita tidak mati. Dan siapa yang bisa demikian mengikuti? Yaitu orang yang punya iman, orang yang percaya, yang bersedia untuk melepaskan segala yang lama, masuk dalam yang baru, dan dengan iman untuk melepaskan segala yang lama. Itulah roti tak beragi. Dengan demikian 7 hari makan roti tak beragi.
Dalam perjanjian baru, roti tak beragi, ragi itu dirujukkan yaitu dosa. Kepada waktu mengatakan kerajaan surga, Yesus juga menggunakan ragi dalam konsep yang demikian. Sampai di Rasul Paulus, ragi itu perumpamaannya yaitu dosa. Di perjanjian lama, yaitu merujuk pada yang lama, hal yang lama. Bahkan hal yang lama itu akan menjadi besar. Jadi pada saat orang Israel keluar dari Mesir, mereka harus membuang ragi selama 7 hari. Dengan 7 hari mereka makan roti tak beragi sampai 7 hari. Bahkan di rumah mereka tidak boleh ada ragi. Yaitu pada masuk permulaan yang baru, yang lama semuanya harus dibuang. Jangan membawa yang lama untuk dibawa di dalam wilayah yang baru atau perjalanan yang baru. Allah meluncurkan mereka keluar dari Mesir. Mereka menjadi pasukan Tuhan. Tuhan sendiri menjadi panglima bagi mereka. Mereka harus membuang segala jiwa perbudakan dan juga pengharapan, keinginan dan yang mereka harapkan. Segala sesuatu yang dari Mesir semuanya harus mereka lepaskan, mereka buang. Bahkan kemakmuran, banyak makanan, semuanya kenikmatan, semuanya harus ditinggalkan. Dan cara hidup yang lama semuanya harus ditinggalkan. Sedikit ragi pun tidak boleh. Seluruhnya harus ditinggalkan. Itulah maksud dari makan roti tak beragi. Bahkan Tuhan menyuruh mereka untuk membuang segala ragi. Ini tindakan iman. Pada saat Musa berkata kepada mereka, kita sekarang hendak keluar dari Mesir, 1 tulah lagi kita akan keluar. Dan Allah berfirman, pada bulan ini menjadi ketetapan dalam setiap tahun, dan pada hari ini di hari ke-10 harus mempersiapkan anak domba. Kemudian pada hari ke-14 kita harus menyembelih anak domba, kemudian mengusapkan darahnya di ambang pintu, dan kita harus makan dagingnya, kemudian juga makan roti tak beragi. Semua ini harus dilakukan dengan tindakan iman. Tetapi apakah orang Mesir mempunyai tindakan iman yang demikian? Begitu sulit mereka di Mesir, apakah harus melakukannya? Kalau tidak bermakna di situ menyembeli anak domba itu hal yang tidak berarti. Lagi pula anak domba sangat mahal, lagi pula darahnya harus dioles di ambang pintu. Dalam segala hal ini, bagi orang Israel, Allah hendak menginginkan mereka harus percaya, mereka harus punya iman, mereka harus melepaskan segala yang di Mesir, kenikmatan yang di Mesir, yaitu makan roti tak beragi. Dan di sini juga darah anak domba, yaitu melambangkan penebusan. Darah anak domba menebuskan segala kesalahan mereka dan juga merujuk pada juru selamat. Mereka harus punya iman. Dengan iman baru mendapatkan keselamatan. Mereka dalam penebusan keselamatan mereka baru dimerdekakan. Bahkan di Paskah adalah permulaan baru dalam penebusan keselamatan. Kita harus dengan iman untuk menerima masuk dalam penebusan keselamatan ini, dan juga kita harus percaya. Dan bukan berarti Tuhan menyuruh kita pergi, tetapi mereka harus punya iman dan percaya pada darah itu.
darah anak domba dioles di ambang-ambang pintu. Seperti hari ini Tuhan Yesus darahnya menyelamatkan kita. Kita harus punya iman masuk dalam keselamatan ini. Kita harus percaya pada saat Allah melihat darah itu, Ia akan melewatkannya dan tidak membunuh dari yang sulung. Bahkan dengan iman percaya pada waktu malam itu Allah sungguh-sungguh melakukan hal itu untuk membunuh dari yang sulung di negeri Mesir. Allah melakukan demikian untuk menyelamatkan mereka, penebusan dan keselamatan mereka, dan untuk memerdekakan mereka. Dan bagi orang Israel, apakah mereka punya iman? Bagi zaman itu orang Israel sangat perlu akan iman ini. Waktu saya mulai menerangkan kitab Keluaran, saya Musa meneruskan pesan ini. Kitab Keluaran menjadi kitab setelah mereka setelah dipembuangkan, bahkan mungkin mereka sebelum mereka kembali dari pembuangan, mereka dalam jajahan Persia, Raja Kores menyuruh mereka kembali dari pembuangan mereka telah diangkut ke Babel, dalam kemakmuran di Babilonia. Mereka harus meninggalkan segala kemewahan dari Babel. Mereka sesungguhnya tanah Kanaan itulah tanah perjanjian bagi mereka, dan bagaimana jiwa mereka waktu pulang dari pembuangan. Dan kitab ini ada di tengah-tengah mereka sangatlah bermakna. Kita percaya Allah memberikan kepada kita permulaan yang baru. Kita percaya Tuhan Juru Selamat kita akan menyelamatkan, dan kita percaya pekerjaan Allah. Allah hendak memerdekakan kita. Allah tidak meninggalkan kita. Orang Israel di tanah Mesir melewati 430 tahun, mereka pun bisa keluar dari Mesir. Dan saat ini Allah berkata 70 tahun setelah penuh 70 kita bisa kembali ke Yerusalem. Firman Allah pasti akan terjadi. Walaupun dan sekarang saatnya kita kembali. Tahukah kamu waktu mereka kembali, mereka untuk pulang, mereka harus meninggalkan segala kenikmatan yang di Babel, cara hidup mereka dan juga harta mereka. Mungkin mereka di sana mempunyai tempat tinggal, tetapi mereka harus meninggalkan semuanya itu. Yang dijual ya dijual, yang dikasih sama orang, dikasih orang. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dan lagi kembali untuk membangun bait suci dan juga tembok Yerusalem, dan mulai permulaan yang baru untuk membangun tembok-tembok sebagai dan juga mereka kembali membangun kampung halaman mereka. Siapa yang punya iman untuk berbuat demikian? Tidak banyak orang. Pada waktu mereka kembali dari pembuangan juga tidak banyak, bahkan sebagian orang, bahkan orang Lewi juga mereka tidak bersedia untuk pulang. Dan kitab Keluaran ini berbicara untuk mereka. Orang Israel, kamu harus masuk dalam perjanjian Allah. Demikian juga kitab hari ini berfirman bagi kita. Anakku, hari ini Allah hendak meluncurmu, membimbingmu pada masuk di tanah perjanjian. Apakah kamu bersedia melepaskan yang lama, melepaskan kenikmatanmu, melesatkan kenyamananmu, tinggalkan zona amanmu, tinggalkan dari kamu yang lama, percaya pada Allah. Apakah kamu bersedia melepaskan cara hidupmu yang lama, kebiasaan-kebiasaanmu?
Allah hendak menjadikanmu dari permulaan yang baru. Anugerah keselamatan telah dimulai, yaitu pada hari ini. Pada hari ini orang Israel keluar dari Mesir. Allah hendak melakukan pekerjaan yang besar. Kita lihat di ayat 21. Mulai demikiannya dilakukan orang Israel, mereka lakukan seperti apa yang dikatakan oleh Musa. Dengan iman mereka lakukan. Di ayat ke-27, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Di sini belum lagi untuk membunuh dari yang sulung, belum lagi datang tulah 10. Mereka merayakan Paskah, makan roti dan tak berakhir. Bahkan telah mereka persiapkan beberapa hari. Mereka di situ beribadah pada Allah, percaya kepada Allah. Ini adalah tindakan iman. Belum lagi Allah turun tangan. Mereka telah melakukan segalanya dengan iman. Mereka lakukan apa yang harus dilakukan. Dengan anak domba, menyembelih anak domba, mengusap darahnya di ambang pintu, makan roti tak beragi. Kemudian mereka di situ tidak keluar rumah dan mereka sujud berlutut menyembah Allah, sujud menyembah Allah. Seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Kita pun harus demikian. Pada hari, yaitu pada hari ini kita harus punya iman yang demikian. Kemudian 29 sampai 36 menyatakan datanglah 10 tulah. Di sini ada macam orang. Pada saat tulah itu datang, ada bagian pertama orang yang dalam penghakiman, orang Mesir dalam penghukuman, orang Israel mereka berada dalam berkat. Bersamaan waktu satu bencana datang, bagi mereka itu adalah penghukuman, tapi bagi sebagian orang pihak lain itu adalah berkat bagi mereka. Kita lihat di ayat 29. Maka pada waktu tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan dan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama para pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaran seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Di sini menyatakan orang yang dalam bencana, orang yang dalam penghakiman, di setiap rumah mereka tidak ada yang tidak ada kematian. Sebab pada malam itu, tengah malam, Allah menjelajahi tanah Mesir, dan kita melihat bagaimana tanggapan mereka dari Mesir. Lalu pada malam itu dipanggillah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluar dari tengah-tengah bangsaku. Baiklah, maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonlah juga berkat bagi kami. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyeru bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Setelah mereka mengalami anak sulung yang mati, mereka segera mendesak mereka untuk segera pergi, menyuruh mereka segera pergi. Dan juga
Ada 29. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakar menjadi roti bundar yang tak beragi, sebab roti itu tidak beragi. Mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak dapat menyediakan bakal baginya. Mengapa harus mengingatkan hal ini, mencatat hal ini? Apakah ini sangat berharga? Sebab di sini sangat penting, sebab di situ mengingatkan untuk tidak beragi. Mereka membawa adonan yang belum dikembangkan, belum dikasih ragi. Mereka masuk di dalam permulaan yang baru, yang lama mereka tinggalkan. Semuanya mereka tinggalkan. Mereka punya adonan untuk membuat roti, kemudian mereka bungkus, kemudian dibawa pergi. Ini permulaan yang baru yang tidak beragi, semua di dalam bimbingan Allah, permulaan yang baru. Mereka melakukan seperti yang Allah perintahkan. Mereka juga meminta emas perak dari orang Mesir dan permulaan yang baru yang belum pernah terjadi. Hei orang Mesir, berikan kami barang-barang berharga bagi kami. Kamu menyuruh kami pergi, ya kami pun harus pergi. Kalau tidak ada biaya jalan, gimana jalan? Mereka pun mereka dulunya budak. Adakah kamu melihat Allah mengubah mereka? Masa lagu mereka dicambuk menjadi pekerja roti, tidak punya makanan, tidak dikasih makan. Sekarang mereka mengambil, mereka pun semuanya berubah. Di sini dikatakan permulaan yang baru memberikan anugerah di mata orang Mesir. Mereka bermurah hati kepada bangsa itu, sebuah yang mereka mau permintaan mereka penuhi. Demikianlah mereka merampas dari orang Mesir itu. Dalam 37 sampai dengan 42 mereka dalam lindungan darah andok domba keluar dari Mesir, permulaan yang baru. Mereka harus cepat dan tidak perlu sangat keburu. Sesungguhnya orang Mesir yang meminta mereka untuk pergi, bahkan Allah yang menuntun mereka dengan aman. Mereka pergi di permulaan yang baru. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Rames ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan, tidak termasuk anak-anak. Dan juga banyak orang yang berbagai-bagai bangsa yang turut dengan mereka. Berbagai bangsa yang orang-orang yang bukan dari suku Israel, mereka ikut serta dengan mereka. Dan juga banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Ayat 39. Adonan yang mereka bawa mereka dari Mesir dibakar menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi. Karena mereka diusir dari Mesir, tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Firaun dan orang Mesir mendesak mereka segala pergi, bahkan memberikan barang-barang berharga untuk mereka segala pergi. Di sini mengatakan mereka tidak punya waktu untuk
persiapan yang hanya mereka bisa bawa, yaitu adonan yang tidak beragi. Mereka hanya membawa adonan yang tidak diragikan. Tidak ada yang lama, tidak ada yang diragi, semuanya adonan yang baru. Demikian mereka berangkat. Dan tepat di hari itu adalah 430 tahun. Pada hari itu juga keluarlah pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Malam itulah malam yang berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Tepat pada hari itu keluarlah pasukan sebagai segala pasukan Tuhan yang keluar dari Mesir. Itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk selama-lamanya. Allah membawa mereka keluar dari Mesir dan segala membawa harta benda mereka keluar di tempat yang baru. Bagi orang-orang yang keluar dari orang Israel yang dari pembuangan, mereka juga dimulai dari permulaan yang baru. Dan juga bagi kita di hari ini tahun 2025, Allah hendak meluncurkan kita untuk masuk dalam permulaan yang baru. Permulaan yang baru ini seperti hal yang sangat penting. Semua orang untuk masuk dalam permulaan baru harus mempunyai hal ini, yaitu iman. 45 sampai 50 harus punya iman, harus punya tanda iman untuk masuk dari permulaan yang baru. Dalam arti di ayat ini bahwa orang Israel mereka harus disunat. Mereka harus tanda iman, yaitu tanda perjanjian, mengikat perjanjian dengan Allah. Semua orang harus punya tanda iman ini untuk masuk keselamatan ini. Semua dikatakan semua orang Israel dan semua orang harus disunat sebagai tanda iman mereka, dan bagi semua milik mereka juga harus mempunyai tanda ini, termasuk orang asing dan orang-orang yang dari berbagai bangsa, orang-orang yang berbeda suku. Mereka pun melihat kekuatan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Allah merusak segala Allah Mesir terhadap Allah mereka percaya. Mereka pun harus wajib disunat. Mereka harus punya tanda iman ini. Baru mereka boleh makan roti tak beragi, makan daging anak domba, masuk dalam perayaan Paskah, masuk permulaan baru. Mereka harus punya iman. Bagi kita di perjanjian baru, saudara semua, bagi kita semua pun sama. Kita harus diselamatkan, kita harus punya iman, dan juga kita harus dibaptis. Baptis adalah tanda iman kita, tanda iman keselamatan kita. Jadi kita tidak perlu mengikuti lagi perjanjian lama bagi laki-laki yang wajib disunat. Bagi kita semua orang harus punya iman. Bagi kita hari ini kita harus punya iman. Iman apa? Makan roti tak beragi, yaitu melepaskan segala yang lama. Apakah kamu masih mengingat sayang pada halmu yang lama? Kita punya Tuhan Juru Selamat kita. Kita punya keselamatan Kristus. Dialah Paskah
anak domba yang melepaskan dosa-dosa kita. Kita harus mendengar Dia dan taat kepadanya. Kita harus percaya. Maka kekuatan kuasa Allah ada pada kita. Dia akan membebaskanmu. Dia akan membawamu masuk dalam permulaan yang baru. Saya percaya dari mulai hari ini kita dengan iman untuk masuk dalam bimbingan Allah. Tuhan Allah kita, Dia sendiri yang akan membawamu, membimbingmu. Dilihat seperti orang Mesir mengusir mereka, mendesak mereka, tetapi sesungguhnya Allah lah yang membawa mereka keluar, yang membimbing mereka keluar sebagai panglima mereka, yang menjadikan mereka sebagai pasukan imam kerajaan imam yang di atas segalanya, menjadi harta kesayangan Tuhan sebagai imam rajani yang mewakili Allah. Sungguh, kalau kita harus menjadi wakil dari Allah sebagai imam, tetapi kami masih melakukan hal-hal Mesir, itu tidak mungkin. Kamu harus meninggalkannya, harus dengan mengandalkan darah Tuhan Yesus, sebab kita setiap orang bisa berdosa, tetapi darahnya Kristus menyelamatkan kita. Permulaan yang baru membawakan kita untuk masuk menjadi pohon kehidupan yang di atas di segala bumi. Allah yang berharga, kita harus membawa perubahan bagi dunia. Dan saya percaya dimanapun kamu berada, dimanapun orang mengenal engkau, mereka pun diberkati. Kamu pun akan melihat kamu adalah keturunan yang diberkati Allah. Amin. Dimulai hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan hari ini melakukan hal yang baru. Dengan iman kita deklarasikan kita masuk dalam tanah perjanjian Allah, dan kita percaya Allah pasti membawa hidup kita lebih lagi masuk di dalamnya. Haleluya.
Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberi pada hari ini kami bisa mendapatkan permulaan yang baru. Kita bersyukur pada Tuhan, kita nyatakan hari ini adalah hari permulaan yang baru. Lewat renungan pagi hari ini kita masuk dalam bulan yang baru dan hari yang baru. Mari kita bersyukur pada Tuhan Allah kita dan kita nyatakan adalah hari permulaan yang baru bagi kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Surgawi, kami berterima kasih, kami masuk di dalam bait-Mu menerima ayat dari renungan pagi dan sehingga kami tahu pada hari ini adalah tahun yang baru, permulaan yang baru, sehingga kami semua orang bisa dengan iman untuk terima janji dengan iman terima janji Allah dan Tuhan pada bulan ini, pada hari untuk dengan iman kami terima untuk melakukan hal yang baru. Terima kasih Tuhan. Saudara semua, pada saat terlebih dahulu kita harus melepaskan kita yang lama. Saat ini kita harus berdoa mohon Tuhan untuk menolong kita. Mungkin kita ada iri atau cara dunia, kita berdoa pada Tuhan untuk melepaskan kita, meninggalkan kita di saat kita masuk dalam permulaan baru. Kita berdoa mohon Tuhan agar kita melepaskan segala kita yang lama. Mungkin kamu merasa rendah diri, tidak percaya diri, ya banyak hal yang tidak bisa kamu lepaskan. Atau nilai-nilai dunia mempengaruhimu, tradisi. Kalau kamu tahu kamu dalam belenggu ini, kamu tahu kamu tidak percaya keegoanmu, saya menyuruh kamu, mengundang kamu untuk meletakkan tanganmu di atas hati. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Di dalam kami banyak hal yang masih membengkok, yang tidak lurus. Kami bisa iri hati, kami bisa membenci, bahkan kami bisa menggunakan pekerjaan kami untuk menetapkan pada diri kami, sebab kami tidak percaya Engkau seluruhnya menerima kami. Kami seperti budak, terus bekerja. Kami perlu untuk pujian orang dan perlu melihat bagaimana pengorbanan kami yang kami berikan agar bisa dilihat orang. Tetapi Tuhan, pada saat kami tidak dipuji, harapan kami sia-sia. Di dalam kami ada amarah, dan juga di dalam kami mengapa tidak ada orang yang mengingatkan aku. Sungguh Tuhan, kami adalah budak, dan juga dalam kenikmatan nafsu untuk kepuasan dalam makan, bahkan kami berpegang pada luka-luka lama kami tidak bisa keluar. Tetapi Tuhan, pada hari ini beri kami kekuatan. Saudara semua, segala kesulitanmu, bahkan kebiasaan burukmu pada hari ini, kita semuanya serahkan pada Tuhan. Tuhan, aku dengan iman untuk menanggalkan segala ragiku yang lama. Maksud aku selalu dengan pekerjaan untuk mendapat kepastian orang, bahkan dalam
bos kami merasa hanya dia yang memberikan aku segalanya. Tuhan, aku bersedia untuk melepaskan segala cara dunia ini dan juga terhadap keuangan, terhadap semua aku yang lama saya tanggalkan, dan juga kegagalan cara saya yang lama dan juga kegagalan dalam hawa, bahkan untuk kenikmatan kebiasaan buruk semuanya saya tanggalkan. Saya tanggal segala ragi-ragi saya yang lama. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Pada saat berdoa terus saya mendengar Allah berkata, hai anakku, semuanya harus diperbaharui. Dan saya melihat gambar ada seorang di situ berputar-putar. Di dalam berputar itu merasa dirinya sangat susah, bahkan di dalam susah ini terus bertambah berat, dan satu persatu beban ditambahkan di pundaknya. Tapi hari ini Tuhan berkata, aku hendak mematahkan bebanmu, sebab ini hari yang pada hari ini adalah hari yang baru. Pada saat kamu datang di renungan pagi atau pada kamu di online mendengar renungan pagi, itu bukan tidak sengaja, tetapi kamu harus menerima berkat yang baru. Kamu harus dipatahkan segala dari perbudakan, segala masa lalumu, masa ragimu yang lama, bahkan waktu di tempat kerjamu, cara pikirmu, harga dirimu, kamu merasa seperti tidak percaya. Aku di dunia ini bekerja harus demikian untuk membiayai hidup, tetapi anakku bukan demikian. Perbaharui pikiranmu agar kamu punya harga dari Allah. Dari tempat kerjamu kamu pasti akan berkembang. Hai anakku, pikiranmu diperbaharui, pandangan diperbaharui, sehingga kamu manusia yang baru untuk diluncurkan di dalam jalurnya Allah. Nanti kita lakukan. Nanti kita bisa lakukan prophetic untuk melepaskan segalanya di bawah, dan kita juga berdoa bersama untuk mewakili. Kemudian saya berdoa, kemudian kalian keluar untuk maju ke depan. Mari kita bersama, kita di sini untuk sujud di tanah. Tuhan, kami bersedia melepaskan. Tuhan, kami sujud di hadapan Engkau. Kami mengaku ketidaksanggupan kami, mengaku keterbatasan kami. Kami yang lama. Tuhan, semuanya kami mau tanggalkan. Jiwa perbudakan, segala kebiasaan, segala keegoan, segala tidak percaya diri, bahkan yang lama, semua luka-luka yang dari orang, segala iri hati, kebencian, segala hukum-hukum, semua cara dunia yang diberikan kepada kami, segala harga dari dunia ini, saat ini kami semua lepaskan semuanya ini. Tuhan, terima kasih. Kami deklarasikan Engkau memilih kami setiap orang yang di sini. Tuhan, kami dengan iman untuk masuk di dalam keselamatan-Mu, dengan iman untuk masuk di dalam jiwa kami, agar kami bersandar pada anugerah-Mu, kami berikat pinggang pada Kristus, sehingga kami dengan iman untuk masuk dalam perjanjian-Mu. Tuhan, sekarang kami berdiri di hadapan Engkau, sebab kami adalah Engkau pilihan-Mu. Bukan hanya kami dengan iman untuk masuk dalam keselamatan-Mu, dan juga kami harus masuk dalam rencana-Mu. Saya mengundang kalian untuk dengan iman kita berkeluar. Kita bisa memikul Alkitab kita. Alkitab kita adalah adonan.
Kita bawa firman Tuhan, Dia adalah mana surga bagi kita. Amin. Mengatasi tekanan dunia, Tuhan kami seluruhnya percaya di permulaan yang baru. Kami semua orang hendak diluncurkan pada Engkau. Adanya dipikul di atas batu dan terang Tuhan. Betul Alkitab dia adalah mata dalam hidup. Oh Tuhan. Saya mengundang saudara-saudari semua yang juga di online menghadapi dunia yang sekarang, perubahan dalam dunia. Kita perlu dengan iman, amin. Adakah kamu melihat di tanah Mesir semakin besar, bencana semakin besar? Orang Mesir menghadapi penderitaan, tetapi umat Israel, orang Israel, mereka dilindungi, bahkan diangkat, bahkan perlahan dibedakan dari orang Mesir, bahkan dibedakan orang Israel. Kamu sangat diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku mendeklarasikan, anakku, kamu pun punya iman yang demikian. Walaupun menghadapi situasi di hari ini dan dunia saat ini sangat sulit, bencana begitu banyak, tetapi Allah memberimu damai. Allah akan meninggikanmu, bahkan di dalam bencana yang besar Tuhan melindungimu, memberkatimu. Kamu semakin bencana semakin besar, kamu semakin dilindungi oleh Allah, semakin menyatakan harumnya Kristus dan damai Kristus ada padamu. Tuhan meninggikanmu agar kamu masuk dalam permulaan yang baru. Permulaan yang baru, masuk di dalamnya. Tuhan menjadimu pohon kehidupan. Orang Israel, mereka beribadah kepada Allah, mereka menjadi kerajaan imam. Amin. Sekarang saya mengundangmu, kamu tinggikan Alkitabmu, tangan kanan menuju bumi. Kita sebagai pohon kehidupan, kepada kita sebagai imamat yang rajani menerima berkat dari Allah, dan berkat ini mengalir ke bangsa-bangsa di seluruh bumi. Permulaan yang baru, Anda menjadikan masuk menjadi saluran baginya, saluran bagi Allah sebagai perantara di antara segala sesuatu. Kamu bisa sampai kepada Allah. Allah memberimu kuasa. Segala apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu berkati, apa yang kamu lepaskan, dan di surga pun akan
diberkati dan dilepaskan. Allah menyertaimu, berkat yang dari surga datang kepadamu, meliputi padamu sampai di bumi dan segala sesuatunya. Dan juga pikir dengan renunganmu, kamu diam di mana, siapa yang kamu pedulikan. Berkatmu, nutrisi pohon kehidupan dari tanganmu yang terima mengalir di tanganmu yang mengalir ke bawah sampai dialirkan sampai kepada orang-orang yang kamu pikirkan dan yang orang kamu dalam pikiranmu, agar mereka juga mereka pun bangkit, agar mereka masuk dalam wilayah yang kamu berdiri di alam semesta ini. Kamu adalah Injil, kamu adalah saluran berkat, kamu adalah pohon kehidupan, kamu di atas segala bangsa, menjadi berkat di atas bagi bangsa-bangsa. Allah berfirman bagimu, apa yang hendak aku kerjakan, aku akan beritahukan kepadamu. Aku tidak akan sembunyikan baku, aku akan memakaimu sehingga kamu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan di bumi. Kamu harus memuliakan namaku dan memuliakan namaku. Orang melihatmu, melihat aku bagaimana memberkatimu, sehingga mereka tahu bagaimana aku Allah yang memberkati orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku deklarasikan, anakku, pada hari ini Allah membawamu menjadi pasukan Tuhan. Dia panglima bagimu, kamu mengikuti dia dan terima berkat, dan bahkan berkat ini dialiri sampai ke seluruh bumi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, amin. Haleluya, puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.